Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat walafiat? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita bisa hadir dalam pertemuan daring. Jangan lupa untuk mengisi absen kehadirannya. Materi yang akan dibahas tentang KD 38, prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Pada layar dapat Anda lihat sukses in business. Bagaimana, ada yang bercita-cita menjadi seorang pebisnis, pengusaha yang handal? Ya, Ibu doakan semoga menjadi seorang bisnismen ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, pada peta konsep itu sebagai alur pembahasan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, bahwa sejarah singkat ekonomi Islam. Ekonomi Islam lahir dari upaya merespon kondisi sosial ekonomi yang terjadi. Cikal bakal ekonomi Islam lahir dan terlihat setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrahnya ke Madinah, yang di masa itu lebih ditonjolkan ya, ketika dakwah di Madinah itu bagaimana memajukan ekonomi masyarakat umat Islam di Madinah. Baiklah, selanjutnya prinsip dan praktek ekonomi Islam yang wajib kita ketahui dan kita pahami agar kita memiliki pengetahuan ketika akan menjalani kegiatan ekonomi. Yang pertama, tidak memakan harta dengan cara yang batil. Nah, ini tertera pada poin ke-5 dan ke-6 ya. Artinya tidak memakan harta dari yang tidak baik atau tidak benar dan dilakukan dengan suka sama suka. Tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Termasuk cara yang baik juga di sini mengandung makna bahwa harta atau kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi itu harus mengandung nilai kehalalan gitu ya. Nah, nilai yang halal dalam pekerjaannya, halal dalam proses memperolehnya, halal dalam hasilnya. Karena kehalalan harta itu akan memberikan efek yang sangat signifikan bagi orang pelakunya ya. Dengan harta yang halal, dengan hasil kerja rizki yang halal, itu akan memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan untuk seseorang. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam itu tidak mengenal riba ya. Baik dari menyangkut segala halnya ya, itu tidak mengandung riba. Bentuk dalam berbagai bentuk atau apapun jenisnya itu tidak mengandung riba. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa haramar riba. Telah aku halalkan untukmu jual beli dan telah Allah haramkan untukmu riba. Penjelasan tentang riba seterusnya lebih jelas lagi ada dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279.
Yang ketiga yaitu sikap ta'awun. Ta'awun di sini maksudnya kerjasama, gitu ya. Nah, sistem kerjasama, bahwa Islam lebih mengedepankan eh, kerjasama atau ta'awun, tolong menolong, sehingga di sini akan membentuk atau melahirkan kerjasama ekonomi Islam seperti syirkah, perbankan, asuransi, mudorobah, ya, kemudian mujaroah dan lain-lainnya. Itu kerjasama yang didasarkan atas ta'awun. Yang selanjutnya yang merupakan implementasi dari kegiatan ekonomi Islam yaitu zakat. Nah, pada poin ke-19 ini menjelaskan tentang zakat, infak, sedekah. Jadi sebagian harta yang kita hasilkan dari kinerja kita, dari hasil kerja keras kita, usaha kita, itu bisa di penerapannya disalurkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Hal-hal tersebut apabila kita lakukan secara konsisten dan dengan manajemen yang baik, itu akan membangun sebuah kekuatan ekonomi bagi umat Islam. Kemudian praktek ekonomi Islam, di sini ada ekonomi Islam syariah, ya, termasuk contohnya di sana ada jual beli, kemudian ada juga kegiatan muamalah yang lainnya yang sudah tadi sekilas Ibu sebutkan di atas. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan prinsip-prinsip praktek ekonomi Islam yang semestinya kita ketahui dan kita pahami agar dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam Islam itu kita bisa terlaksana dengan baik. Ya, baiklah, kita simpulkan bersama-sama bahwa ketika kita hidup bermasyarakat, bersosial masyarakat, itu kita tidak bisa lepas dari kehidupan bermuamalah yang diharapkan kehidupan muamalah kita itu senantiasa sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Ya, dapat dipahami anak-anakku sekalian? Insya Allah, ya. Untuk pertemuan berikutnya tentang penerapan praktek ekonomi Islam, insya Allah, ya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.